Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman
Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan ragu, laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman. Ombudsman Republik
Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Selamat datang di program Ngobrol Santai bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Oke, untuk singkatnya kita akan ringkas ya. Ombudsman Republik Indonesia menjadi ORI dan Bangka Belitung menjadi ORI Bubble. Seperti sapaan admin medsos ORI Bubble yang menyapa teman-teman semua dengan sapaan Seprade. Jadi untuk lebih akrab, saya akan menyapa teman-teman semua dengan panggilan Seprade ya. Jadi jangan heran ya. Oke, Seprade ORI Bubble, senang sekali saya Umi Salama yang akan menjadi moderator pada obrolan pagi kita hari ini. Saya akan memandu program ini selama 45 menit ke depan. Nah, teman-teman Seprade ORI Bubble, sebelumnya saya mau menyapa, apakah sudah ada yang gabung, Seprade? Coba kita lihat live komennya. Halo. Oke. Semuanya join ya. Ditunggu joinnya semua teman-teman Seprade. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit tentang program ini. Program Obrol Santai bersama Ombudsman, diselenggarakan oleh tim keasistenan pencegahan ORI Bubble. Jadi, ini adalah program perdana Ombudsman Republik Indonesia Bangka Belitung. Program ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung dalam rangka membumikan Ombudsman di negeri serumpun sebalai. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Ombudsman, juga untuk memperluas jangkauan pelayanan yang lebih maksimal. Nah, di obrolan santai pada pagi hari ini, hari Jumat ini, Seprade semua bisa berpartisipasi aktif dengan bertanya ataupun berkonsultasi melalui fitur chat di FB Live sekarang ini ya. Jadi, selain Seprade bisa dapat ilmu, Seprade juga bisa konsultasi gratis, juga bertanya sebanyak-banyaknya. Cukup komplit kan? Oke, Seprade, untuk menjadikan obrolan kita pada pagi hari ini lebih menarik, tim keasistenan pencegahan sudah menyiapkan 3 hadiah menarik. 3 hadiah ini akan di-giveaway-kan dan diberikan kepada 3 orang Seprade yang beruntung. Nah, nanti pengumuman siapa yang beruntung akan dihubungi oleh tim ya, Seprade ya. Jadi please stay tune, jangan kemana-mana, jangan beranjak dari perangkat elektronik Seprade ya. Oke, ngomong-ngomong tentang materi kita pagi ini, pasti Seprade udah penasaran kan dari hari-hari sebelumnya, ini apa sih, materinya apa sih, isinya apa sih? Nah sekarang Seprade sudah tahu kan, bahwa isi dari obrolan pagi ini bukan cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi juga meminta Seprade untuk secara aktif bisa bertanya atau berkonsultasi. Seprade pasti sudah tahu ya materi pagi ini tentang apa? Iya, sesuai dengan temanya yaitu
Ombudsman dalam mengawal pelayanan publik, setidaknya kita sudah tahu ya variabel-variabel yang ada dalam materi itu, yaitu yang pertama, Ombudsman, yang kedua, pengawalan, dan yang ketiga, pelayanan publik. Nah, kira-kira apa sih hubungan dari ketiga variabel ini? Simpan penasaran Seperadek karena tidak lama lagi akan dijawab oleh narasumber kita. Narasumber kita sangat spesial untuk obrolan pagi ini. Beliau adalah Kepala Keasistenan Pencegahan Ori Bubble, sekaligus pelaksana harian Kepala Perwakilan Ori Bubble. Siapa ya? Saya pikir udah tersambung nih sama narasumber kita. Halo, selamat pagi. Ya, halo Mbak Umi, pagi Mbak Umi. Oke, selamat pagi Pak Fiter. Ya, pagi. Oke, Pak Fiter, saya izin ya Pak untuk membacakan CV Bapak ya. Ya, silakan Mbak. Oke, Seperadek semua, boleh ini diperhatikan secara baik-baik ya. Siapakah narasumber kita pada pagi hari ini? Nama lengkap beliau adalah Ki Agus Kris Fiter. Agak unusual ya, Seperadek ya. Nah, tapi biasanya tim memanggil sebutan dengan Pak Fiter. Oke, beliau lahir di Sungai Liat 18 Desember 1990 di alamat beliau di Jalan Bakti, Air Anyut, Sungai Liat, Bangka. Nah, mana nih Seperadek Ori Bubble yang orang Sungai Liat? Halo. Satu kampung ya dengan narasumber kita. Oke. Riwayat pendidikan beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Angkatan pada tahun 2012. Kemudian riwayat organisasi beliau, Bapak Fiter ini pernah jadi anggota BEM di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada tahun 2010, sekretaris BEM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pernah juga beliau menjadi juru bicara Presiden Mahasiswa UBB. Wow, sekarang kita loncat ya ke riwayat pekerjaan beliau. Pak Fiter ternyata pernah jadi anggota Bawaslu loh, Seperadek. Menjadi tim asistensi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 sampai 2014. Beliau juga pernah menjadi Syariah Funding Eksekutif BSM Sungai Liat pada tahun 2014 sampai 2015. Nah, sekarang beliau menjadi asisten Ombudsman Republik Indonesia dari tahun 2015 sampai saat ini. Itu dia tadi Seperadek kurikulum vitae narasumber kita pada pagi hari ini. Sekarang Seperadek udah tahu ya bahwa narasumber kita ini sungguh spesial dan bukan narasumber kaleng-kaleng karena sudah mumpuni dan teruji di bidangnya. Seperti pepatah kuno, para Seperadek, kita sapa lagi ya narasumber kita. Nanti kita langsung ke materinya. Halo Pak Peter. Oke, saya mengingatkan ya Seperadek ya. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya dan berkonsultasi juga sebanyak-banyaknya Seperadek karena akan ada hadiah untuk 3 orang Seperadek yang beruntung. Baik. Pak Fiter? Ya. Ya, halo Ya, Mbak Umi. Pak Fiter. Tadi saya sudah sounding nih ke Seperadek yang udah penasaran banget ini Pak Fiter. Kira-kira apa sih maksud dari tema obrolan kita pagi hari ini dan apa sih hubungan dari 3 variabel ini? Bagaimana tuh Pak Fiter? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya, seperti Ombudsman yang lagi bergabung dengan kami di live Facebook Ombudsman RI Bangka Belitung. Mbak Umi sebenarnya sudah di awal sudah menyampaikan ada beberapa variabel diskusi kita hari ini ya, terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan pengawasan atau pengawalan, dan juga terkait dengan keombudsmanan. Mungkin kita sebenarnya kita juga mempersiapkan di luar sana, jadi nanti akan kita diskusikan saja terkait dengan apa-apa saja sih pelayanan publik itu sebetulnya di Indonesia ini. Mungkin saya izin nanti bisa dibantu dengan teman-teman lain untuk bisa ditampilkan slide-nya. Kita tunggu slide-nya ya. Nanti mungkin saya izin sampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan publik tentunya. Ini lagi sedang ditampilkan oleh teman-teman kita. Baik. Baik, saya izin teman-teman apa-apa saja sebenarnya definisi dari pelayanan itu. Mungkin seperti Om sampai dengan materi layanan publiknya sambil kita menunggu nanti mungkin teman-teman sambil kita diskusi, sebetulnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan layanan publik. Kalau kita baik, saya lanjutkan apa hal ya terkait dengan pelayanan publik.
Ada yang berpikiran pelayanan publik itu hanya sekedar pelayanan administrasi saja, atau ada juga yang berpikiran pelayanan publik itu lebih kepada pelayanan pemerintah saja. Ternyata sebetulnya pelayanan publik itu sangat luas sekali cakupannya ya, teman-teman. Di next. Baik, di sini saya ingin coba sampaikan definisi pelayanan publik Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sebetulnya definisinya adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau kita lihat dari variabel pengertian yang disampaikan oleh tertera dalam undang-undang tersebut, sebetulnya ada 3 komponen layanan ya, sektor layanan sebetulnya yang diselenggarakan, mulai dari itu layanan barang, layanan jasa, dan juga layanan administratif. Jadi kalau kita lihat sebetulnya layanan publik sangat luas sekali cakupannya, beberapa sektor juga sebenarnya sudah, misalnya kita bisa lihat di pendidikan, misalnya kesehatan, layanan lingkungan hidup, layanan administratif, dan lain sekali cakupan layanannya. Mungkin di slide selanjutnya, kalau kita lihat lagi pelayanan publik ini sebetulnya ada beberapa ya variabel lain sebetulnya selain barang, jasa, dan juga administratif. Ada juga pelayanan-pelayanan publik sebetulnya yang diselenggarakan oleh swasta juga, bisa juga dikatakan layanan publik, tapi sepanjang pelayanan publiknya yang diselenggarakan itu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan visi misi negara ya, bisa kita lihat juga. Jadi pelayanan publik selain di sumber dananya dari APBN atau APBD, juga bisa juga dari sumber dana yang swasta, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang penting diselenggarakan untuk pelayanan publik. Mungkin di slide selanjutnya, admin. Ya, baik. Di sini kami akan sampaikan terkait dengan maksud dan tujuan pelayanan publik ya. Kalau kita lihat di undang-undang, lagi-lagi tentunya rujukan kita di undang-undang, di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sebenarnya maksud dari pelayanan publik itu adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Negara sebenarnya sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam rangka ya, ada beberapa hal yang mungkin selama ini hak-hak masyarakat terabaikan dalam pelayanan publik, akhirnya diakomodir melalui Undang-Undang 25 tahun 2009 ini. Jadi masyarakat yang merasa hak-haknya terabaikan akhirnya bisa mendapatkan kepastian dalam bentuk layanan. Jadi memang bentuk maksud dari tujuan Undang-Undang Pelayanan Publik ini ya lagi-lagi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan selanjutnya tujuan pelayanan publik, kalau kita lihat tujuannya sebenarnya cukup banyak ya kalau kita lihat dari undang-undang, tapi mungkin akan kita sampaikan 4 ini dulu, yaitu adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik. Ini yang sebetulnya sempat sebelum ada undang-undang pelayanan publik, kita masih bingung di mana hak masyarakat, di mana hak penyelenggara, apa saja kewajiban masyarakat, apa saja kewajiban penyelenggara. Tapi alhamdulillah semenjak adanya undang-undang ini akhirnya sudah terang benderang, masyarakat sudah mulai memahami hak-haknya dalam pelayanan publik. Begitu juga penyelenggara akhirnya pada posisi saat ini, penyelenggara sudah mulai melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik ya, mulai dari pemenuhan standar layanan, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan lain-lain. Dan selanjutnya terkait dengan tujuan mungkin kita sampaikan, yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Kalau kita lihat asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik ini, mungkin kita bisa lihat misalnya ada asas-asas kepatutan ya, asas-asas kepentingan umum, banyak hal lah ya yang mungkin ini akan diwajibkan untuk terwujud, karena memang selama ini sering kali kita jumpai misalnya dalam apa ya, memperoleh layanan kita dilayani dengan tidak baik, misalnya bukan hanya tidak baik, misalnya kita tidak diberikan senyuman saja, sebetulnya itu sudah tidak tepat. Jadi memang asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik ini memang mewajibkan seluruh penyelenggaraan publik mematuhi lah seluruh asas-asasnya. Selanjutnya terpenuhinya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Slide selanjutnya. Baik, kalau kita berbicara ruang lingkup seperti yang saya sampaikan di awal tadi,
ada 3 ya ruang lingkup pelayanan publik ya, pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan juga selanjutnya adalah pelayanan administratif. Kalau kita lihat dari pelayanan barang publik, mungkin kita bisa ambil contoh seperti ini, misalnya pelayanan pemenuhan fasilitas sarana prasarana kesehatan, pemenuhan sarana pendidikan, infrastruktur, jalan raya, jembatan, itu termasuk dari barang-barang publik. Kemudian kalau kita lihat dari pelayanan jasa publik, misalnya kita lihat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, listrik, misalnya gas, air, dan lainnya itu bisa masuk pelayanan jasa publik. Kemudian ini yang juga yang kalau menurut kami masyarakat hanya memahami pelayanan publik itu sebenarnya hanya di administratif, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin masyarakat bisa juga teredukasi dengan diskusi kita pada hari ini. Termasuk pelayanan administratif ya, pelayanan administratif ini yang paling sering kita jumpai. Karena kalau kita lihat dari seluruh siklus kehidupan kita yang ada di Indonesia ini, mulai dari lahir sampai dengan kita mati, tidak terlepas dari siklus pelayanan administratif. Kita lahir, kita harus buat surat keterangan lahir, akte kelahiran, kita mau sekolah, surat bikin ada ijazah dan lain-lain, sampai dengan kita meninggal pun ada surat keterangan kematian. Jadi pelayanan administratif ini memang paling luas dan yang paling sering bersentuhan dengan kehidupan kita di masyarakat di Indonesia ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, ini yang ingin kami coba diskusikan ke sporadik-sporadik semua ya. Siapa sih sebenarnya penyelenggara dan penerima pelayanan publik? Kalau penyelenggara disebutkan dalam undang-undang itu adalah setiap institusi penyelenggara, negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi kalau berbicara definisi tadi sudah kita jelaskan, kalau berbicara lebih sederhananya mungkin seperti ini. Penyelenggaraan publik itu misal kita lihat ya, institusi itu memberikan layanan publik yang sumber dananya bisa bersumber dari APBN atau APBD. Begitu juga dia swasta tapi dia menyelenggarakan layanan publik. Sebagai contoh mungkin instansinya misalnya pemerintahan ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ada juga BUMN, ada BUMD. Kemudian kalau yang swasta tadi misalnya sekolah swasta, rumah sakit swasta, walaupun dananya tidak bersumber dari APBN atau APBD, tapi mereka melaksanakan visi misi negara terkait dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan mungkin juga kita misal lihat pelayanan gas misalnya pupuk subsidi itu kan biasanya yang mengelolanya itu kan adalah swasta, mulai dari kios-kios swasta atau pangkalan-pangkalan swasta. Tapi itu juga termasuk dari layanan publik, termasuk dengan misalnya SPBU terkait dengan penyaluran bahan bakar minyak yang bersubsidi dan lain-lain. Jadi sebetulnya penyelenggaraan publik ini banyak sekali kita lihat di Indonesia. Jadi teman-teman kalau memang masih bingung, kunci sederhana dalam mengidentifikasi apakah ini penyelenggara atau tidak bisa dilihat saja dari sumber dananya pertama. Apakah sumber dananya bersumber dari APBN atau APBD? Kemudian lihat dari tujuan institusi itu apa, misalnya dalam menyelenggarakan bidang pendidikan kah, kesehatan kah, lingkungan hidup kah, dan lain-lain. Dan yang terakhir kita lihat juga walaupun dia swasta, apakah dia melaksanakan visi misi negara dalam terkait dengan distribusi pupuk subsidi misalnya, atau distribusi gas, distribusi BBM subsidi misalnya, itu juga bisa kita ketahui. Jadi tiga clue yang paling penting bagi kita untuk mengetahui apakah ini penyelenggara atau tidak, yaitu tadi pertama adalah kita lihat dari sumber dananya, kedua kita lihat dari bentuk layanan yang diselenggarakan oleh instansi tersebut, dan kita bisa juga kita lihat misalnya tujuan misalnya di pelayanan Adminduk misalnya Dukcapil itu sudah sangat jelas itu merupakan penyelenggaraan publik. Dan clue ketiganya kita lihat juga misalnya dia swasta, walaupun dia swasta sumber dananya dari swasta, kita lihat dia tujuan dari institusi atau lembaga tersebut berdiri apa ya. Kalaupun memang dia menyelenggarakan pendidikan misalnya kesehatan atau pendistribusian gas, LPG dan lain-lain, itu termasuk juga layanan publik. Selanjutnya ini yang kita harus pahami bersama, yaitu penerima layanan publik. Mungkin di selanjutnya ya, masyarakat lah ya, tentunya masyarakat sebagai penerima layanan publik adalah subjek sebetulnya. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat layanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat lah sebetulnya yang sebagai penerima layanan publik, baik itu perorangan, kelompok dan lain-lain. Jadi memang ya lagi-lagi tadi sebetulnya di sini masyarakat yang paling mempunyai peran penting dalam layanan publik.
publik, karena masyarakat bisa di satu sisi berada dalam posisi sebagai subjek pelayanan publiknya, berada dalam objek pelayanan publiknya, bisa juga kadang masyarakat berposisi sebagai pengawas pelayanan publiknya. Mungkin di slide selanjutnya, ini yang tadi sebetulnya tujuan dari undang-undang ini ada sebetulnya ya ini tadi kita ada pembatasan-pembatasan, jadi masyarakat atau penyelenggara juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya kita lihat di pasal 15 Undang-Undang 25 tahun 2009 ini, penyelenggara ada banyak sekali kewajiban ya, di sini bisa sampai ada 12 kewajiban penyelenggara. Pertama itu misalnya dia adalah berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar layanan, menetapkan, mempublikasikan maklumat layanan, menempatkan pelaksana yang berkompeten, menyediakan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik, kemudian memberikan pelayanan yang berkualitas, dan ini mungkin banyak lagi ya, nanti bisa kita diskusikan saja karena saya yakin teman-teman lebih menunggu diskusinya. Kemudian di slide selanjutnya kita sampaikan saja di hak masyarakat, nanti bisa kita ya. Hak masyarakat dalam pelayanan publik. Nah, ini sebetulnya yang masyarakat harus memahami, karena memang tujuan kita diskusi kali ini ya memang kita ingin menyampaikan bahwa masyarakat banyak sekali haknya dalam pelayanan publik. Yang pertama mengetahui kebenaran isi layanan, mengawasi pelaksana standar layanan, mendapat tanggapan dalam pengaduan yang diajukan, mendapat advokasi, perlindungan atau pemenuhan layanan, dan yang paling penting sebenarnya masyarakat juga di poin G, itu yang paling penting kalau menurut kami, berhak mengadu pelaksana yang melakukan penyimpangan standar layanan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara publik dan kepada ombudsman. Jadi memang masyarakat itu ada hak untuk mengadu. Jadi masyarakat kalaupun memang nantinya melihat ada penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan asas, tidak sesuai dengan standar layanannya, bisa dilaporkan kepada ombudsman. Mungkin itu Mbak Umi secara singkat terkait dengan apa itu sebenarnya pelayanan publik. Nanti kita lebih enak diskusi saja. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Mbak Umi ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Nah, jadi Seperade sekarang sudah tahu ya apa itu pelayanan publik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ketika pelayanan publik itu sudah Seperade dapatkan, ya kan? Lalu siapa sih yang bisa mengawasi dalam pelayanan publik itu supaya pelayanan publik itu tetap berada pada koridornya? Nah, kalau pertanyaan ini bagaimana Peter? Silakan. Ya, baik. Sebetulnya ada beberapa hak masyarakat tadi yang sebenarnya saya sampaikan di slide awal. Jadi memang masyarakat selain berhak menerima dan mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, masyarakat juga sebetulnya mempunyai kewenangan atau mempunyai hak untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin bisa dikembalikan ke slide, ada satu slide tadi yang akan kita coba tampilkan. Sebetulnya masyarakat itu mempunyai hak ya terkait dengan pengawasan, dan juga ada beberapa instansi pengawas terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau kita lihat di pasal 35 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebetulnya ada beberapa ya pengawas itu. Pengawas itu terbagi menjadi dua, pengawas pelayanan publik, yaitu pengawas pertama itu adalah pengawas internal. Mungkin bisa ditampilkan ya teman-teman ya. Pengawas itu terbagi menjadi dua, pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal itu bisa juga kita contohkan seperti ini. Misalnya pengawas internal itu adalah atasan langsungnya, bisa juga dari misalnya dia memberikan pelayanan publik di instansi A, atasan langsungnya mungkin kepala dinasnya. Selanjutnya juga ada juga pengawas fungsional, misalnya inspektorat daerah, misalnya, atau ada inspektorat dari kementerian dan lain-lain. Dan juga mungkin pembina layanan publiknya, mungkin gubernur juga merupakan pengawas dari sisi internal. Tapi juga ada pengawas eksternal. Ini sebetulnya masyarakat harus juga memahami posisi ombudsman, posisi masyarakat, berada dalam posisi mana sebetulnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang 25 2009 di pasal 35, sebetulnya pengawas eksternal itu ada 3. Di sini kita cuma tampilkan di ombudsman ya. Pengawas eksternal itu adalah 3. Pertama mungkin DPR, DPRD, itu termasuk pengawas eksternal. Kemudian yang kedua itu adalah ombudsman, pengawasan oleh ombudsman ya sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi ombudsman ini memang sudah diamanatkan oleh undang-undang sebagai pengawas eksternal. Dan yang ketiga yang paling penting juga sebetulnya pengawas eksternal itu adalah masyarakat. Jadi sebetulnya masyarakat tadi seperti yang saya sampaikan di awal, masyarakat itu sebenarnya perannya sangat vital ya. Bisa sebagai pengguna layanan publik, bisa juga sebagai pengawas pelayanan publik. Jadi kalau masyarakat
menemukan menemukan dugaan pelayanan publik atau dugaan maladministrasi, ya masyarakat berhak menegur, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya, menyampaikan kritik dan sarannya sebetulnya. Jadi jangan ragu-ragu kepada teman-teman semua atau sporadik-sporadik semua, kalaupun memang nantinya ada beberapa hal yang mungkin kita dapati tidak sesuai, misalnya kita mau cetak KTP harusnya berapa hari jadi, seminggu jadi, sebulan jadi akhirnya, itu sebetulnya tidak sesuai dengan standar layanan, bisa juga dilaporkan ke instansi penyelenggara melalui pengawas internalnya, atau juga bisa dilaporkan ke ombudsman. Mungkin itu Mbak. Jadi memang pengawasan kita sebenarnya ada beberapa, Mbak Umi, ada beberapa variabel. Jadi memang ombudsman merupakan salah satu instansi pengawas pelayanan publik dalam artian pengawas eksternalnya. Saya kembalikan ke Mbak Umi. Oke, baik Pak Fiter. Sudah jelas ya berarti Supradek ya, di mana pesan di mana peran masyarakat di pelayanan publik ini. Jadi seperti kata Pak Fiter tadi, bukan hanya pengguna tapi juga pengawas sekaligus. Luar biasa kan? Nah, sekarang Pak Fiter pertanyaannya, kalau ternyata memang ada banyak pengawas eksternal, kita mau kenal lagi nih, ombudsman itu seperti apa sih? Kapan bisa melapor ke ombudsman? Silakan Pak Fiter. Baik. Ya, baik. Jadi tadi memang kita singgung pengawas eksternal dan pengawas internal. Pengawas internal itu atasan langsung dan pengawas fungsional. Kemudian kalau pengawas eksternal terdiri jadi 3, ada DPR, DPRD, ada juga ombudsman dan juga ada masyarakat. Nah, kita kembali ke ombudsman ini karena memang kita diskusi tentang ombudsman ya. Nanti akan kami sampaikan apa itu sebetulnya ombudsman. Ombudsman itu kalau kita diskusi sebetulnya sampai sekarang kami di ombudsman masih mendapati ada banyak sekali masyarakat yang tidak familiar dengan kata-kata ombudsman, tidak cukup nyaman karena memang bahasa ombudsman memang pertama itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa dari Skandinavia yang berarti perwakilan. Memang nanti akan kita coba diskusikan saja ya terkait dengan apa bahasa ombudsman. Tapi mungkin saya akan sampaikan terkait dengan apa itu ombudsman berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008. Apa sih sebetulnya definisi ombudsman itu? Kalau kita lihat di definisinya, ombudsman itu adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Berarti dari sini mungkin kita bisa simpulkan teman-teman sebagai ombudsman. Pertama, ombudsman itu adalah lembaga negara. Jadi jangan ragu kalaupun memang ombudsman ini statusnya seperti apa ya? Apakah organisasi, apakah dia merupakan badan swasta atau apa? Tapi jadi dari definisi ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya ombudsman itu adalah lembaga negara. Jadi memang peruntukannya memang dikhususkan untuk dalam rangka pengawasan pelayanan publik. Kemudian kalau kita lihat dari sifatnya, memang ombudsman itu bersifat mandiri, kemudian tidak memiliki hubungan organik. Kalau mandiri ini mungkin bisa kita artikan independen. Ombudsman berada di luar pemerintahan sebetulnya. Ombudsman tidak memiliki hubungan organik dengan kementerian, tidak memiliki hubungan organik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan dengan di beberapa dalam pelaksanaan tugas fungsinya kami bebas dari campur tangan kekuasaan. Makanya kalaupun memang teman-teman mau melaporkan, janganlah saya melaporkan ke instansi ini, mungkin nanti khawatir tidak objektif pola pemeriksaan. Ombudsman merupakan menjadi bagian dari solusinya. Ya, karena memang ombudsman tadi independen, netral dan memang tidak ada hubungan struktural dengan kelembagaan lainnya. Ini nanti kita sampaikan di slide selanjutnya. Apa sih sebetulnya tujuan ombudsman itu? Di sini mungkin kita ingin sampaikan tadi sifat ombudsman sudah jelas ya. Kami ombudsman netral, kami tidak berpihak, kami juga tidak ada hubungan organik. Di sini di slide selanjutnya, asas dan tujuan ombudsman. Kami sampaikan sebetulnya ombudsman dalam melaksanakan tugas wewenangnya itu ada sekitar 8 asas ya. Pertama yaitu kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Jadi kalau lihat dari kepatutan, misalnya ombudsman memang sebetulnya lembaga pengawas yang menilai dari kepatutan. Karena kadang kita dalam mendapatkan layanan publik banyak masyarakat atau banyak penyelenggara yang justru memberikan layanan secara tidak patut, misalnya tidak ramah, tidak
tidak memberikan pelayanan yang sopan misalnya, itu ini yang akan ombudsman awasi sebetulnya. Misalnya keadilan, non diskriminasi, tidak memihak. Lagi-lagi ombudsman berada dalam posisi netral, ombudsman tidak memihak. Pada saat laporan masyarakat masuk ke ombudsman, bukan berarti ombudsman adalah pengacara dari pelapor. Begitu juga pada saat ombudsman melakukan pemeriksaan kepada terlapor, bukan berarti ombudsman memihak kepada terlapor. Jadi ombudsman berada pada tengah-tengah, posisi tengah-tengah. Selanjutnya ini kerahasiaan ya. Jadi teman-teman memang harus dipahami sebetulnya ombudsman itu kalaupun memang nantinya pada masyarakat atau para pelapor mau mengadukan ke ombudsman, ombudsman itu ada kewenangan untuk menjaga kerahasiaan. Jadi memang identitasnya bisa kami rahasiakan. Selanjutnya tujuan ombudsman itu adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari KKN, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik. Kemudian membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek maladministrasi, diskriminasi, dan KKN. Dan yang terakhir adalah meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Jadi memang sebenarnya sangat besar ya kalau memang kita lihat dari peran dan tujuan ombudsman. Ombudsman ya hadir, lagi-lagi ombudsman hadir ya untuk memberikan rasa aman, rasa keadilan, dan juga ya melakukan pencegahan terkait dengan proses KKN dan adanya maladministrasi. Selanjutnya tugas ombudsman. Mungkin saya izin percepat ya Mbak Umi sebagai moderator, karena memang kita sepertinya lebih enak kita diskusi saja, biar nanti ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman lainnya. Ini kalau tugas ombudsman mungkin teman-teman bisa baca di pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tugas pertamanya adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik. Jadi setiap masyarakat yang melapor ke ombudsman, jadi memang tugas kami memang di secara domainnya memang bertugasnya menerima laporan masyarakat. Selain menerima laporan masyarakat, kami juga melakukan pemeriksaan atas substansi laporan masyarakat tersebut. Kemudian menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi kerjasama kelembagaan dengan instansi lain, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi, dan juga ada melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Slide selanjutnya. Di sini sebetulnya di highlight ada maladministrasi. Jadi memang maladministrasi ini juga mungkin cukup awam ya di telinga teman-teman semua, kalau di telinga sahabat-sahabat semua. Maladministrasi itu apa sih sebetulnya ya? Kalau kita lihat dari definisinya, maladministrasi itu adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau kerugian imaterial bagi masyarakat dan atau perseorangan. Jadi memang pengertiannya sangat luas sekali maladministrasi, tapi secara umum atau secara ringkasnya mungkin saya sampaikan seperti ini. Maladministrasi itu kalau di ombudsman di slide selanjutnya mungkin bisa ditampilkan biar lebih mudah. Kalau di ombudsman maladministrasi itu terbagi menjadi 10, misalnya kalau kita lihat di PO 26 tahun 2017, peraturan ombudsman nomor 26 tahun 2017, sebetulnya ada 10 indikator jenis-jenis maladministrasi. Pertama itu ada penundaan berlarut, teman-teman. Maksud penundaan berlarut itu seperti apa? Misalnya teman-teman buat KTP yang kalau dilihat dari standar layanannya itu harusnya 3 hari selesai, tapi ternyata 3 hari nggak jadi nih, malah jadinya sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Nah, itu adalah penundaan berlarut misalnya. Jadi penundaan berlarut itu misalnya ada baku mutu waktu layanan, tapi ternyata dia terlewatkan seperti itu termasuk penundaan berlarut. Kemudian ada juga maladministrasi, misalnya tidak memberikan pelayanan. Jadi misalnya teman-teman datang jauh-jauh misalnya dari daerah ke ibu kota kabupaten, ingin melakukan pengurusan, misalnya pengurusan surat tanah misalnya, pada saat datang ke tempat layanan ternyata tidak mendapatkan respon, ternyata tidak dilayani dengan baik, itu adalah maladministrasi dalam bentuk tidak memberikan layanan. Kemudian ada tidak kompeten juga, ini paling sering kita dapati ya, tidak kompeten misalnya. Dalam meminta layanan, misalnya masyarakat meminta layanan, ternyata dilayani justru oleh orang yang bukan berkompeten di bidangnya. Ini termasuk juga maladministrasi. Kemudian penyalahgunaan wewenang. Ini penyalahgunaan wewenang, misalnya ada seorang kepala instansi misalnya dia sebetulnya nggak ada kewenangan untuk
memanfaatkan fasilitas atau memanfaatkan jabatan dia untuk menguntungkan diri sendiri, itu merupakan penyalahgunaan wewenang. Permintaan imbalan ini yang cukup sering juga kami terima di Ombudsman, misalnya dalam bentuk uang ya, uang, barang atau jasa. Ini permintaan imbalan dalam kalau kita istilah yang lebih kerennya itu pungutan liar ya, pungutan liar misalnya. Ini termasuk juga maladministrasi. Kemudian penyimpangan prosedur tadi yang mungkin saya sampaikan di awal, misalnya dalam satu proses layanan ada prosedur-prosedur yang terlewatkan atau sengaja dilewatkan oleh penyelenggara, itu merupakan penyimpangan prosedur. Kemudian bertindak tidak layak atau tidak patut. Tadi misalnya kita mau memberikan layanan, kita malah diomel-omelin sama penyelenggara, kita malah mendapatkan perlakuan yang sinis, tidak nyaman, seperti itu merupakan tidak patut. Berpihak, misalnya ada instansi atau penyelenggara lain yang lebih mendahulukan yang kelompoknya, seperti kelompoknya atau golongannya didahulukan, tapi kita tidak. Jadi berpihak ini mungkin bisa kita sampaikan, jadi memang seperti itu ya. Selanjutnya konflik kepentingan, ini juga yang paling sering kami terima juga, dan terakhir adalah diskriminasi. Mungkin itu Mbak Umi, sepertinya kita lebih enak diskusi saja ya, biar nanti teman-teman yang ingin bertanya pun bisa kita jawab apa saja yang mungkin menjadi keluhan ataupun kekhawatirannya selama ini. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke Mbak Umi ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Ya. Ya, seperadik semua. Jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi untuk seperadik yang punya pertanyaan seputar Ombudsman, atau mungkin barangkali seperadik mengalami secara langsung pernah mendapatkan pengalaman maladministrasi seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber tadi, boleh ya langsung chat kita di fitur chat yang sudah tersedia. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Pak Peter. Ya, Mbak Umi, silakan. Ada dari Mbak Ani. Mbak Ani dari Sungai Liat. Halo, Sungai Liat. Mbak Ani bertanya, kenapa nama lembaga Ombudsman pakai istilah asing? Kenapa tidak menggunakan istilah Indonesia? Agak sulit menyebutnya. Nah, itu gimana kira-kira Pak Peter? Iya, mungkin saya ingin sampaikan ya, kenapa Ombudsman pada akhirnya memilih menggunakan kata-kata Ombudsman. Ini sebenarnya kalau kita berbicara sejarahnya cukup panjang Mbak Umi, tapi mungkin secara ringkas saya coba sampaikan bahwa Ombudsman ini kalau kita lihat dari bahasanya, yaitu berarti perwakilan dari bahasa Skandinavia kuno ya, Skandinavia kuno, yang berarti perwakilan. Memang kalau dari sejarahnya memang Ombudsman itu hadir untuk mewakili rakyat lah ya, mewakili rakyat untuk mengadukan atau mengeluhkan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahannya. Jadi Ombudsman. Ombudsman ini kan bahasa Skandinavia. Kenapa Ombudsman di Indonesia tidak hanya menggunakan misalnya lembaga pengawas pelayanan publik misalnya. Ombudsman itu secara sejarah sudah kita jelaskan, bukan hanya ada satu ombudsman yang ada di dunia, tapi ada lebih dari 170 ombudsman yang ada di dunia. Jadi memang Ombudsman RI ini merupakan bagian dari ikatan ombudsman yang ada di internasional ya. Jadi memang kenapa ombudsman lebih memilih menggunakan, karena memang secara sejarah banyak sekali itu dari sisi filosofisnya, dari sisi sejarahnya, memang itulah yang menyebabkan dari awal memang dari masa pemerintahan Pak Gus Dur misalnya, di awal nama lembaga ini adalah KON, Komisi Ombudsman Nasional, dan akhirnya berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2008. Jadi mungkin itu ya Mbak Umi sedikit menjawab, karena memang kalau ini sebenarnya panjang sekali, kalau memang kita akan coba buka di sesi selanjutnya ya, terkait dengan kenapa Ombudsman ya nanti, karena memang cukup panjang Mbak Umi. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak narasumber. Ada yang bertanya nih, jadi sebetulnya kapan sih bisa melapor ke Ombudsman dan apa-apa saja keistimewaan yang bisa didapatkan kalau melapor ke Ombudsman? Ya, baik.
Jadi ada 2 pertanyaan ya Mbak Umi ya. Pertama, kapan mau bisa melapor ke Ombudsman dan apa saja keistimewaannya. Kalau kita jawab pertanyaan pertama, kapan bisa lapor Ombudsman ya, kalau memang nanti pada saat teman-teman semua atau spreader-spreader semua mendapatkan pelayanan publik ternyata tidak sesuai dengan harapan, mengecewakan dan lain-lain. Pertama-tama langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu sampaikan terlebih dahulu keberatannya kepada instansi tersebut ya. Jadi kita di Ombudsman spreader-spreader semua bisa melapor ke Ombudsman pada saat teman-teman semua spreader-spreader semua sudah terlebih dahulu melaporkan kepada instansi tersebut. Jadi kalaupun memang spreader sudah menyampaikan keluhannya, menyampaikan laporannya ke instansi yang kita sangat berkeberatan tadi, ternyata tidak mendapatkan pelayanan, ternyata tidak ditindaklanjuti oleh instansi tersebut, maka keluhan tersebut ataupun pengaduan tersebut bisa dilaporkan kepada Ombudsman. Jadi memang di Ombudsman merupakan salah satu persyaratan masyarakat bisa melapor ke Ombudsman apabila masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengajukan upaya atau melakukan upaya kepada instansi yang akan dilaporkan. Kemudian kalau terkait dengan keistimewaan sebenarnya cukup banyak ya Mbak Umi ya. Kalau kita berbicara keistimewaan mungkin saya ingin coba sampaikan beberapa hal ya. Pertama, keistimewaan sebenarnya beberapa waktu yang lalu teman kita di Asisten Ombudsman Bangka Belitung sudah menyampaikan di tulisannya keistimewaannya mungkin bisa pertama mudah ya Mbak Umi ya. Kenapa bilang kita mudah melapor ke Ombudsman? Sekarang Ombudsman sudah dalam proses pelayanan sudah berbasis teknologi. Misalnya teman-teman kalaupun mau mengadukan bisa secara daring sekarang, tidak harus datang langsung. Jadi teman-teman yang ada di Bangka Belitung misalnya ada di pelosok misalnya ada di yang jauh di Kabupaten Belitung Timur misalnya, atau yang ada di Pulau Belitung, nggak perlu datang ke Pangkal Pinang, cukup hubungi call center kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Memang pertama itu adalah mudah memang lapor ke Ombudsman. Kemudian keistimewaan lainnya yaitu kepastian nih sebetulnya yang Mbak Umi ya. Kami di Ombudsman sekali-sekali menerima, Bapak kenapa sih ngelapor ke Ombudsman? Kami sering bertanya seperti itu. Ya Pak, kenapa saya lapor ke Ombudsman? Karena kalau saya lapor ke Ombudsman itu pasti ditindaklanjuti. Karena kalau dengan instansi-instansi lain, terkadang maaf ya, saya tidak mengeneralkan, tapi memang ada terkadang beberapa instansi yang masyarakat sudah menyampaikan keluhan, masyarakat sudah menyampaikan keberatan, tapi justru tidak ditanggapi. Jadi kalau di Ombudsman ya lagi-lagi kepastian tersebut yang merupakan kunci pasti ditindaklanjuti. Kemudian ini yang merupakan yang cukup penting kalau menurut kami keistimewaan lainnya, lapor ke Ombudsman itu tidak dipungut biaya Mbak Umi. Lapor ke Ombudsman itu gratis, jadi memang dari proses administratif sampai dengan proses selesai pemeriksaan memang Ombudsman tidak memungut biaya karena memang itu sudah ada kewajiban Ombudsman tidak memungut biaya. Jadi jangan khawatir nanti kalau teman-teman mau melapor Ombudsman nanti enggak saya ngelapor ke Ombudsman nanti pasti saya dimintain uang administrasi atau uang apa, tidak. Itu kami bisa memberikan kepastian itu karena memang kami diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan layanan secara gratis. Selanjutnya yang juga menjadi penting di Ombudsman yang menjadi keistimewaan yaitu identitas pelapor bisa dirahasiakan Mbak Umi. Masyarakat terkadang mau melapor, ada keluhan, ada keberatan pada saat mau melapor, terkadang ada beberapa kekhawatiran masyarakat misalnya. Masyarakat khawatir nanti enggak saya mau melapor, nanti kalau saya melapor nanti saya diintimidasi atau nanti saya nanti akan ditandai misalnya atau dilaporkan balik misalnya kepada instansi berwajib misalnya. Nah, di Ombudsman sebetulnya ada keistimewaan misalnya identitas pelapor bisa dirahasiakan. Jadi sewaktu-waktu misalnya pelapor datang ke Ombudsman ada kekhawatiran seperti itu bisa dirahasiakan. Tapi ya lagi-lagi tidak seluruh laporan bisa dirahasiakan. Misalnya ada laporan masyarakat yang dia melaporkan terkait dengan dipungli misalnya ya. Hal yang seperti itu agak susah kita merahasiakan identitasnya. Ada mungkin 4 itu ya Mbak Umi yang sementara ini mungkin kita bisa sampaikan, nanti mungkin kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, terima kasih Pak Fiter. Nah, jadi penjelasan Pak Fiter tadi juga menjawab pertanyaan dari Mbak Velia yang bertanya apakah melapor ke Ombudsman biaya atau tidak dan bisa dirahasiakan. Jawabannya bisa ya dan gratis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau orang dari luar Bangka Belitung yang mendapat pelayanan publik tidak baik ketika di Bangka, apakah bisa melapor ke Ombudsman Babel? Nah, itu jawabannya gimana, Pak? Maksudnya kalau masyarakatnya kedudukan tempat tinggalnya di luar Bangka Belitung ya, Mbak Umi ya?
Iya, betul. Di luar Bangka Belitung apakah bisa melapor ke Ombudsman? Ya jawabannya bisa sekali Mbak. Jadi memang ya tadi seperti saya sampaikan ada kemudahan dari Ombudsman dalam menerima layanan. Sekarang kita sangat mudah sekali, kita bisa via email, bisa via telepon langsung. Bukan kita sekarang bisa chat WhatsApp ya, chat WhatsApp. Jadi kalaupun memang mau melaporkan jangan ragu-ragu melapor ke Ombudsman walaupun kedudukannya saat ini tidak ada di Bangka Belitung. Makanya tadi saya sampaikan salah satu keistimewaan lapor ke Ombudsman itu tadi, lapor ke Ombudsman sangat mudah Mbak. Jadi memang banyak kanal pengaduan yang kami buka, memang ya itu tadi dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya. Gitu Mbak. Baik. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mas Fajar. Sudah terjawab ya Mas Fajar ya, jawabannya bisa. Kemudian pertanyaan lagi nih, kantor Ombudsman di mana ya? Di mana nih Pak Peter kantor Ombudsman? Kantor Ombudsman kita sekarang ada di Jalan Ahmad Yani nomor 3 Pangkal Pinang. Jadi kalau teman-teman lewat Jalan Ahmad Yani mungkin sebelum mau ke museum ya, Museum Timah itu ya, mau ke Museum Timah atau depan Poliklinik Kesehatan Polda, mungkin pas di situ nanti ada Ombudsman. Jadi teman-teman kalau memang mau datang berkonsultasi langsung atau menyampaikan pengaduan langsung ke Ombudsman, ya mungkin ya, di sekitaran Kota Pangkal Pinang bisa saja langsung datang ke kantor kami untuk menyampaikan pengaduannya. Gitu Mbak. Baik, begitu ya teman-teman ya, seperade. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana saya bisa menjangkau Ombudsman gitu? Apakah dengan inbox di Facebook atau Instagram itu sudah bisa diterima? Baik, kalau Instagram, Facebook misalnya atau juga WhatsApp misalnya itu sangat memungkinkan Mbak. Jadi masyarakat kalaupun memang nggak bisa akses WA misalnya, bisa inbox kami di Facebook, bisa DM kami ya di Instagram misalnya. Jadi memang itu pasti akan kami tindak lanjuti. Jadi memang banyak sekali kanal pengaduan kami. Jadi jangan ragu-ragu lagi pada masyarakat kalaupun memang nantinya ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan atau mau dilaporkan ke Ombudsman, silakan saja nanti akan kami tunggu dan akan kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih Pak Peter. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Peter. Apa sih yang harus disiapkan kalau mau melapor ke Ombudsman? Ya, baik. Apa sih yang harus disiapkan ya? Sebetulnya kalau di Ombudsman itu ya tadi saya sampaikan mudah tadi yang lapor ke Ombudsman. Yang wajib disiapkan oleh pelapor sebetulnya identitas diri ya Mbak Umi ya, identitas diri, fotokopi KTP, SIM atau paspor misalnya, dan mungkin kalaupun memang ada dokumen-dokumen lain yang relevan ataupun bersinggungan dengan laporan disampaikan bisa juga dibawa. Tapi kalau di Ombudsman ini yang menjadi keistimewaan juga sebetulnya, pelapor itu tidak diwajibkan atau tidak ada kewajiban untuk melampirkan alat bukti sebetulnya. Kalaupun memang merasa mendapatkan kerugian materi, kerugian immaterial, nanti Ombudsman lah yang nanti akan membuktikannya. Ombudsman kan banyak cara nih pola pemeriksaannya, bisa juga kita turun ke lapangan, kita investigasi ke lapangan, bahkan kita juga bisa mystery shopping seperti itu. Jadi memang sangat mudah melapor ke Ombudsman, tapi yang paling penting juga melapor ke Ombudsman harus juga ada dilengkapi dengan identitas diri. Sepanjang pengaduan tersebut ada kewenangan Ombudsman, ada merupakan ada domain Ombudsman dalam rangka pengawasan pelayanan publik, pasti akan kami tindak lanjuti. Jadi memang sangat mudah Mbak Umi yang memang melapor ke Ombudsman-nya. Baik, oke separade, itu tadi dia sesi diskusi kita pada obrolan pagi ini. Menarik ya obrolan kita ya. Nah, kita sampai di akhir acara nih separade. Tapi sebelum saya tutup, saya mau membacakan kesimpulan dulu dari obrolan kita pada pagi hari ini. Barangkali juga separade yang baru bergabung, ya, jadi separade yang baru bergabung itu bisa mendengarkan kesimpulan saya ya dari obrolan kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama yaitu pelayanan publik. Nah, separade, jadi pelayanan publik itu luas ya. Kenapa sih harus ada pelayanan publik? Pelayanan publik itu sebetulnya adalah bermakna bahwa negara hadir dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Pelayanan publik juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk negara menjalankan asas pemerintahan yang baik.
Ruang lingkup pelayanan publik itu ada 3, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu barang, jasa, dan administratif. Barang misalnya rumah sakit, sekolah, gedung-gedung pelayanan publik, taman, dan sebagainya. Jasa itu misalnya kesehatan, pendidikan, administratif, akta lahir, KTP, dan seterusnya. Kemudian penyelenggara pelayanan publik itu adalah negara, korporasi, atau lembaga yang berbadan hukum yang tujuan didirikannya adalah untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan visi misi negara. Kemudian ada tips nih Seperade dari narasumber kita. Ada 3 cara untuk melihat apakah penyelenggara ini termasuk dalam kewenangan ombudsman. Nah, tadi Seperade udah tahu ya, kalau kewenangan ombudsman itu adalah untuk penyelenggara negara yang menggunakan dana APBN atau APBD maupun sebagian atau seluruhnya juga melaksanakan visi misi negara. Yang pertama, Seperade bisa lihat sumber dananya. Yang kedua, Seperade bisa lihat bentuk atau layanan produk dari instansi itu. Dan yang ketiga, apakah instansi itu melaksanakan visi misi negara. Nah, itu bisa dilaporkan ya. Seperade juga bisa ikut mengawasi. Oke, sekarang pengawas pelayanan publik itu ada internal dan eksternal. Nah, salah satu dari eksternal itu adalah ombudsman. Jadi, ombudsman di sini seperti yang sudah dijelaskan narasumber adalah lembaga yang sangat kompatibel karena bersifat netral dan bisa menjaga kerahasiaan. Jadi, sangat terpercaya ya jadi lembaga pengaduan ya, Seperade ya. Kemudian ombudsman juga fungsinya di sini adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, Seperade. Kemudian pertanyaannya, Seperade, bagaimana sih istilah ombudsman dalam mengatakan bahwa pelayanan publik itu baik atau tidak? Ombudsman punya istilah namanya maladministrasi. Jadi Seperade bisa melapor pada ombudsman apabila Seperade mengalami maladministrasi. Apa saja maladministrasi? 1, penundaan berlarut. 2, tidak memberikan layanan. Tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak atau patut, dan seterusnya ya Seperade ya, seperti yang sudah dijelaskan. Oke Seperade, itu tadi kesimpulan untuk obrolan santai kita pada pagi ini. Tidak terasa Seperade ya, sudah lewat dari 45 menit nih Seperade. Jadi kalau Seperade nanti mau konsul lebih jauh lagi pada ombudsman, nanti bisa hubungi kanal-kanal pengaduan ombudsman di WhatsApp, Instagram, di Facebook, ataupun telepon kantor ya Seperade ya. Nah, untuk sementara Seperade, ombudsman membatasi pelapor yang datang ke kantor Seperade, ataupun kalau datang ke kantor harus mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Nggak usah Seperade susah-susah ke kantor, cukup hubungi aja lewat WhatsApp ataupun inbox, itu Seperade pasti langsung ditindaklanjuti laporannya ya Seperade ya. Oke, Seperade, itu dia tadi obrolan kita pada pagi hari ini. Yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, jangan kecil hati ya, nanti akan ada lagi sesi-sesi ataupun program-program obrol santai lainnya di lain hari. Kami segenap kru dan tim dari Ombudsman Republik Indonesia Babel mohon pamit undur diri, juga minta maaf ya Seperade jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada para Seperade Ori Babel yang sudah berpartisipasi. Kami mohon maaf kesalahan. Sampai jumpa di program selanjutnya. Selamat beraktivitas. Jaga jarak, tetap cuci tangan, sering cuci tangan ya Seperade, jangan lupa pakai masker. Semoga hari Seperade menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia, pengawas pelayanan publik, menjadi jembatan bagi masyarakat dapat layanan berkualitas. Ombudsman Republik Indonesia membantu Anda tanpa biaya. Janganlah takut dan
Ragu laporkan setiap bentuk maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia, andalan Anda untuk mengadukan layanan publik yang menyimpang menjadi layanan berkualitas. Lapor Ombudsman, urusan jadi nyaman.